Evaluasi perilaku responden terdapat 3 aspek perilaku yaitu: pertama, pengetahuan. Pada pengetahuan mencakup pemahaman responden mengenai teknik budidaya, distribusi, dan pemasaran jagung serta lele. Ini melibatkan aspek pemahaman tentang hal-hal teknis terkait dengan kedua komoditas tersebut. Adapun, contoh perilaku yang dievaluasi meliputi: 1. Pengetahuan tentang proses budidaya jagung dan lele, dari penanaman hingga pemeliharaan. 2. Pengetahuan tentang cara distribusi dan pemasaran jagung dan lele yang efektif. 3. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas jagung dan lele. Selanjutnya adalah sikap mental. Sikap mental sendiri mengacu pada cara pandang dan nilai yang dimiliki responden terhadap pentingnya budidaya dan distribusi jagung serta lele. Ini termasuk persepsi terhadap teknik yang diajarkan, serta kesiapan mereka untuk berubah dan menerapkan pengetahuan yang diterima. Adapun, contoh perilaku yang dievaluasi meliputi: 1. Sikap responden terhadap inovasi dalam budidaya jagung dan lele. 2. Persepsi responden tentang pentingnya distribusi yang efisien untuk pemasaran hasil pertanian. 3. Kemauan responden untuk melibatkan diri lebih aktif dalam meningkatkan hasil budidaya dan distribusi jagung serta lele. Dan yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan ini mencakup kemampuan praktis responden dalam mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan mengenai budidaya dan distribusi jagung dan lele. Adapun, contoh perilaku yang dievaluasi meliputi: 1. Kemampuan dalam menanam jagung dan merawatnya secara efisien. 2. Keterampilan dalam merawat ikan lele dari segi pemberian pakan dan pengelolaan air. 3. Keterampilan dalam mengelola distribusi jagung dan lele, baik untuk pasar lokal maupun lebih luas. Dalam melakukan kegiatan ini, ada beberapa prosedur pengumpulan data yang dilakukan. Pertama, persiapan kuesioner. Yaitu kuesioner yang telah disusun akan disebarkan kepada 10 responden yang terlibat dalam penyuluhan budidaya dan distribusi jagung serta lele. Kedua, distribusi kuesioner. Pada tahap ini, kuesioner dibagikan kepada 10 responden melalui metode wawancara atau penyebaran langsung. Tahap ketiga, pengumpulan data. Yaitu responden mengisi kuesioner dengan jujur dan sesuai dengan pengalaman mereka dalam budidaya dan distribusi jagung dan lele. Setelah menyelesaikan dan melalui tahap pengumpulan data, maka selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data, yang meliputi: A. Pemeriksaan data. Memeriksa kelengkapan dan konsistensi jawaban pada kuesioner yang telah dikumpulkan dari 10 responden. B. Pencatatan data. Data yang terkumpul dari kuesioner dicatat dalam format yang lebih terstruktur untuk memudahkan analisis, seperti dalam bentuk tabel. C. Analisis deskriptif. Menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengukur pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan responden. Misalnya, menghitung persentase responden yang menjawab dengan benar pada bagian pengetahuan atau menghitung skor rata-rata untuk sikap dan keterampilan. D. Interpretasi hasil. Pengetahuan, menilai seberapa baik pemahaman responden tentang budidaya jagung dan lele. Sikap mental, menilai sikap dan pandangan responden terhadap penggunaan metode budidaya dan distribusi yang baru. Keterampilan, menilai kemampuan praktis responden dalam menerapkan teknik budidaya dan distribusi yang diajarkan. Pada tabel hasil analisis pengetahuan dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Sebagian besar responden mengaku tahu cara menanam jagung dengan benar, 90% mengisi tahu dan sangat tahu. Namun, pengelolaan distribusi jagung dan pemeliharaan kualitas lele dalam distribusi masih menunjukkan angka yang cukup rendah untuk kategori sangat tahu, dengan beberapa responden masih kurang memahami aspek distribusi. Kemudian pada tabel hasil analisis sikap mental dapat diinterpretasikan dengan: responden menunjukkan sikap positif terhadap teknologi baru dalam budidaya jagung dan lele, dengan 60% responden menganggapnya sangat penting. Sebagian besar responden juga menunjukkan kesiapan dan keinginan untuk mengembangkan pasar produk jagung dan lele. Yang ketiga yaitu pada tabel hasil keterampilan responden, menunjukkan interpretasi bahwa sebagian besar responden merasa cukup mampu atau sangat mampu dalam merawat ikan lele, 70%. Namun, keterampilan dalam mengelola distribusi jagung dan lele masih menunjukkan angka G cukup mampu, G yang cukup tinggi, 50%. Dalam menyelesaikan tugas ini, tidak lepas dari pemahaman terkait perbedaan antara pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis. Berikut adalah perbedaan pengetahuan teoritis dengan keterampilan praktis. Pengetahuan teoritis yaitu sebagian besar responden menunjukkan pemahaman yang baik tentang teknik budidaya dan distribusi jagung dan lele. Namun,
Pengetahuan ini seringkali bersifat umum atau terbatas pada pemahaman dasar. Sedangkan keterampilan praktis yaitu meskipun responden memiliki pengetahuan teoritis yang baik, implementasi keterampilan di lapangan seperti dalam distribusi jagung dan pemeliharaan kualitas lele seringkali kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan dasar telah disampaikan, penerapan dalam kehidupan sehari-hari masih membutuhkan penguatan lebih lanjut. Berikut adalah kesimpulan dari laporan dan kegiatan yang telah dilakukan serta dokumentasi dari kegiatan.